hakim bawahan itu begitu dikedip mata oleh ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan negeri di kedipan mata dari ketua pengadilan tinggi menakutkan. Apalagi hakim agung dan ketua mahkamah agung itu dibebasin aja lah itu, bebasin putusannya. Nah, makanya mahkamah agungnya harus kita evaluasi independensinya bagaimana. Gaji itu sudah dinaikkan tetap aja kalau akhlaknya nggak beres. Tetap aja. Kita layak berharap karena Prabowo sudah senior, sudah tua, sudah kaya raya, hidup di antara kekuasaan, sudah begitu lama. Nah, jadi hidupnya udah selesai. Sayang dia masih ketua umum partai. Maka cara berpikirnya kan masih berpikir part. Semua pejabat penegak hukum ini tukang pers. Nah, nanti terakhir tinggal tulang-tulangnya baru nyampe ke hakim. Masa tulangnya 60 M, dagingnya gimana? Cuman ya itu artinya di dalam tulang ada sumsum. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi dengan saya Vittorio. Dan saya pemain pengganti Fabian. Yes. Di program Classwide Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas pastiin. Nampol. Yes. Yes. Tuh, jadi emang Pertamina doang yang bisa ganti pemain, Vito. Yes. Gaspol juga bisa ini Berat, ganti ya kan? pemain. Kebetulan memang pemain inti kita lagi apa ya? Saya juga nggak tahu lah, lagi gangguan pencernaan. Jadinya diciduk kejaksaan juga kemarin. Iya, jadi kesian sekali dia melewatkan kesempatan kuliah S2 hari ini. Betul sekali. Kita udah sama siapa Ini Pak? kayak Ya, mirip Udah keluar suaranya nih. pemain Langsung aja, naturalisasi nih. Naturalisasi. Dua-duanya. Kita sambut Prof. Jimli Asidiki. Yes. Ini ahlinya ahli hukum Indonesia. Ahlinya ahli ya. Sejauh ini udah terbitin berapa buku, Prof? Ya, baru 77. Kita nulis Baru satu aja nggak 77. kelar-kelar kan? 77. Prof. Di Kompas Iya. berapa tuh? 2. Gramedia 2. Iya. Yang lain tuh banyak tuh. LP3IS, macam-macam. Dari 77 itu ada nggak yang soal mafia peradilan, Prof? Nah. Ada membahas mafia tapi nggak spesifik. Nggak khusus. spesifik soal mafia peradilan ya. Karena spesifiknya mau kita bahas sekarang. Betul nih. sekali. Asik. Sikat, Vito. Iya, Prof. maksudnya begitu. Biar bisa bridging. Biar Mantap. Kompas.com ada kerjaan. Kalau ditulis sama Prof Jimli. Oh, semua itu nggak perlu lagi nanti. Iya, nggak bisa ngundang lagi. Cocok berarti nih ya. Prof, ini kan dulu Prof Jimli pernah ngomong nih. Apa tuh? Dari tahun 2011-an apa ya? Dan saya ingat waktu lagi liputan MKMK tuh Prof Jimli juga ngomong, mafia hukum ini rakernas setiap tahun. Oh. Polisi meres, jaksa meres katanya. Ya, tapi itu Panitra meres. Saya bilang di Afrika, bukan di sini. Oh, boleh di Afrika. Oh iya iya. Berarti yang Prof bilang itu hakim cuma dapat tulang-tulangnya di Afrika doang ya? Prof? Iya, Afrika sana. Soalnya ini kemarin abis ditangkap hakim dapatnya berapa puluh M, masa tulangnya 60 M, dagingnya gimana? Ketua pengadilan loh, Prof. Iya, Prof. Ya itu kan tukang peres. Semua meres. Nah, ujungnya hakim. Tinggal tulang baru sampai ke hakim. Tapi bener tulangnya aja puluhan M tuh, Prof. Ya cuman ya itu artinya di dalam tulang ada sumsum. Nah, si ketua pengadilan dapat sumsumnya nih, Prof. Iya kebetulan ya saya selama ini nggak mengira, ternyata sumsum pun mahal harganya gitu loh. Iya, gimana Kirain lagi? tulang sudah nggak dapat apa-apa kan, tinggal tulang aja. Tapi itu maksudnya sebenarnya gimana, Prof? Kenapa menurut Prof hakim tuh cuma dapat tulangnya aja tuh? Iya, karena hakim itu kan kerja di ujung. Pertama yang bekerja itu polisi, KPK, laporan kejaksaan, paling ya. banyak, pengaduan paling banyak, numpuk gitu laporan dan pengaduan di kepolisian, ya kan? Mulainya kan dari polisi nih. Jadi banyak sekali. Kalau polisi tukang pers, maksud saya di Afrika nih. Di Afrika. Polisi Afrika, Yes. semua perkara, semua laporan dipersin, ya kan? Ya, jadi bayar. Gitu, Wah, kan? gitu Ya, juga. kata Sukatani kan. Sukatani keren. Prof, dengerin Sukatani juga, Prof? Iya, Sukatani Afrika tapi. Wah, gila. Nah, tapi polisi kan kerjanya kan nggak lama. Banyak, tapi kan nggak lama. Sesudah dia serahkan ke penuntutan, ke jaksa itu kerjanya lebih lama. Sampai eksekusi putusan pengadilan masih kerjaan jaksa. Nah, jadi walaupun jumlah perkaranya itu tidak sebanyak polisi, ya kan? Tapi dia lebih lama. Jadi waktu akhir tahun ada rakernas nih, ya kan?
laporan masing-masing. Siapa dapat berapa? Ternyata sama banyak dapatnya. Sama polisi. Polisi sama Afrika jaksa. nih ya, Afrika gitu. ya, Afrika. Gitu maksud saya. Oke. Karena dua-duanya tukang peres. Oke. Oh. Nah, nanti baru dibawa ke pengadilan oleh kejaksaan, gitu. Yes. Di pengadilan belum sampai ke hakim, panitera dulu. Panitera kan kerjanya nggak pindah-pindah, ya. Sedangkan hakim kan pindah-pindah. Oh. Jadi yang lebih memahami situasi Medan itu panitera. Ntar paniteranya bilang, waduh, nih hakim minta sekian, padahal hakimnya nggak tahu, minta 1 M, ya kan? Nah, nanti dibaginya oleh cuman 500 juta, padahal dia dapatnya. Jadi ini manajernya itu, ya namanya panitera, panitera di Afrika nih. Afrika. Jadi waktu Rakernas, itu panitera juga laporan, oh kami dapat sekian. Iya ternyata sama juga banyaknya. Ya, mirip lah ya. Mirip-mirip lah. Walhasil semua pejabat penegak hukum ini tukang peres. Nah nanti terakhir tinggal tulang-tulangnya baru nyampe ke hakim. Wakil Tuhan ya. Gitu loh. Itu Itu yang saya maksudnya. bilang. Ini saya pernah ceritakan kepada di dalam forum para advokat. Lalu ada yang nunjuk tangan. Prof, memang dapat tulang tapi di dalam tulang kan ada sumsum. Oh iya juga ya. Nah, itu ceritanya dari dialog saya dengan para pengacara. Jadi intinya semuanya terlibat. Nah tapi di antara semua penegak hukum ini yang paling banyak dapat itu siapa? Nah itu dia, Prof. Ternyata advokat. Karena advokat kerjanya dari pertama kejadian sebelum lapor ke polisi dia udah nangani. Sampai ke polisi, sampai ke kejaksaan, sampai eksekusi, sampai masuk penjara, dia terus kerja, gitu loh. Maka dapatnya paling banyak. Makanya yang paling kaya itu advokat. Lah, Prof, tapi bukannya advokat yang ngebayar-bayarin itu harusnya juga Nah bahkan habis. dia juga yang jadi manajer. Saingan sama Manajer, panitera tuh. iya, kerjasama sama panitera, Iya. sama hakim, sama waduh. Jadi kalau misalnya hakimnya dapat sumsum, berarti advokatnya dapat kaldunya nih, Prof. Lebih banyak. Kaldunya. Kira-kira begitu. Gitu. Maka tapi memang di antara semua itu yang paling banyak dapat advokat. Maka rata-rata advokat pada kaya-kaya. Iya. Ya hakim itu hanya beberapa Yang kaya maksudnya. yang kaya raya. Yang kelihatannya kali, Prof. Ya bisa juga sih. Prof, tapi kalau misalnya aku jadi advokat terus mau main perkara di pengadilan, itu yang pertama aku deketin tuh siapa, Prof? Dalam peta mafia peradilan kita ini. Ya semuanya, mulai sejak dari polisi, kejaksaan, dan kalau sudah masuk ke pengadilan ya mulai dari panitera. Nah, baru nanti tebus. Tapi kalau dia udah biasa, udah kenal, udah hubungannya sudah baik, ya langsung ke hakimnya. Oh, bisa langsung main ke hakim juga berarti. Iya. Tapi inisiatifnya ide awalnya lah gitu ya. Ya, untuk biasanya memainkan- itu pengacara karena Pengacara dia ya, udah Prof, punya ya? jaringan kan sudah biasa menangani perkara. Nah, dari perspektifnya penegak Iya, hukum. makanya saya tidak berminat membuat law office. Sudah mantan hakim, Iya. menurut saya nggak pantas untuk terlibat dalam dunia kepengacaraan. Makanya saya bikin sekolah, bukan law office. Emang Walaupun kalau bikin law office duitnya banyak. ya dari itu. Tapi emang itu nggak terhindarkan, Prof. Kita nggak bisa menjadi di Afrika kita tuh nggak bisa jadi advokat yang benar-benar tanpa uang dan bisa memenangkan perkara tuh nggak bisa. Ya dunianya kayak begitu, jadi dia juga terpaksa gitu loh. Terpaksa berbuat seperti itu. Nah ada, kita juga nggak mesti adil, tidak bisa juga pukul rata semua kayak begitu ya. Cuma masalahnya kita nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik. Kadang-kadang dia membangun citra baik, padahal enggak. Misalnya tuh ada hakim yang kemarin ketangkep, nah, timnya itu ada hakim yang baru jadi doktor. Doktor judulnya mengenai korupsi. Lalu dipuji-puji oleh pengujinya bahwa dia sangat idealis gitu. Ternyata makan dia sumsum kena. ya. Makan sumsum. Makan sumsum juga. Gitu loh. Padahal baru jadi dokter bulan Januari dan dia dikenal sebagai aktivis di dunia kehakiman, dikenal baik. Ya kan? Nah, jadi kalau ngomong itu bagus dia. Yeah. Nah, jadi hati-hati juga orang yang citranya Citranya bagus, oke. tapi ternyata
Ya main enggak. sumsum juga. Iya. Prof, berarti dari semua penegak hukum, taruhlah yang dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan, itu kan sudah pernah tercoreng dalam tanda kutip ya? Sudah pernah. Memang berarti apa harapannya sudah nggak ada lagi atau gimana, Prof? Dunia Ya harus, proses hukum harus itu. dibenahi, harus ada yang memperbaikinya dengan kebijakan, dengan kepemimpinan, keteladanan. Sistemnya harus dirombak. Bila perlu dipotong satu generasi misalnya. Dipotong Jadi satu bukan generasi. reformasi tapi revolusi. Revolusi, wah ini pemberontakan. Ngeri. Ya. Prof, jangan pakai revolusi, mendingan jangan. Serem, Prof. Saya itu sering mendapatkan keluhan dari para kan hakim yang muda-muda, banyak mahasiswa saya juga. Iya. Dulu tahun 2012, 2011 lah kira-kira ya. Pertama kali ada demonstrasi hakim di seluruh dunia, itu pertama kali 2012, awal 2012. Pertama kali terjadi dalam sejarah. Nggak ada di negara lain, cuma ada di Indonesia. Hakim demo. Yang dituntut naik gaji. Naik gaji. Nah, maka karena banyak mahasiswa saya yang saya kenal sama saya, konsultasi sama saya. Ya sudah, gini, saya sudah pensiun dari MK. Tapi saya menjadi ketua Dewan Kehormatan Pemilu, penyelenggara pemilu. Ya, saya telepon Menteri Taufik Effendi di zamannya Pak SBY periode pertama. Taufik Effendi itu Menpan. Nah, saya kenal baik. Saya minta ketemu. Saya mau ajak ini hakim-hakim. Nah, rame-rame yang demo itu, kira-kira ada 15 orang. Nah, saya ajak sama menteri. Nah, jadi saya sarankan bahwa untuk gaji ini pastikan bahwa hakim ini sebagai pejabat negara sesuai ketentuan undang-undang. Kan belum dilaksanakan itu ketentuan mengenai pejabat negara. Nah, maka sarannya adalah segera keluarkan PP tentang pejabat negara, hakim sebagai pejabat negara. Nah, atas dasar usul itulah Menpan menghadap presiden setuju, maka keluarlah 2012 itu peraturan pemerintah yang memastikan status hakim sebagai pejabat negara. Maka alhamdulillah sejak itu dia dapat tunjangan kehormatan sebagai tambahan dari gaji. Nah, alhamdulillah, mereka bersyukur. Ternyata 2012 sampai 2024 nggak ada perubahan, tetap yang itu juga angkanya. Sedangkan pejabat yang lain, PNS dan sebagainya, sudah 12 tahun sudah naik semua. Tidak ada evaluasi. Demo lagi yang 2024. Kemarin tuh yang ketemu lagi sama saya yang muda-muda nih, saya tanya gitu. Ya udah, saya bilang, dan alhamdulillah di DPR juga ditanggapi dengan baik oleh Pak Dasko, itu kan, dan juga di KY. Nah, jadi intinya ini harus dinaikkan, dan komitmennya presiden. Nanti kalau saya sudah terpilih, sudah dilantik, waktu itu belum dilantik. Nah, dia jamin mau dinaikkan gajinya. Nah, ya ini bagus. Cuman ini kan salah satu masalah. Harus menata dunia kehakiman ini komprehensif. Tidak bisa hanya soal honor dan gaji, penghasilan. Ya, gaji itu sudah dinaikkan, tetap aja. Kalau akhlaknya nggak beres, tetap aja gitu. Nah, jadi harus momentum ini dimanfaatkan untuk tata ulang sistem kekuasaan kehakiman. Gitu loh. Jadi jangan hanya naikin gaji. Kalau soal gaji, saya berpendapat ya, memang hakim itu harus gajinya melebihi pejabat yang lain. Bagi saya, ketua pengadilan negeri ya harus lebih, penghasilannya harus lebih banyak dibanding ketua DPRD dan bupati. Kenapa begitu? Bupati sama ketua DPR itu penghasilannya banyak, ya kan? Pendapatannya dari kiri, dari kanan. Betul. Penghasilannya sedikit, segitu-gitu aja. Cuma tunjangan, ada dana operasional. Cuma pendapatannya banyak. Iya, ada dana operasional. Sedangkan hakim, dia nggak boleh bergaul. Iya. Bergaul, main golf sama pengusaha, main golf sama politisi. Nggak boleh, dia terikat kode etik. Maka harusnya gaji dan pendapatan dia, tunjangan kehormatan lebih tinggi, gitu loh. Nah, tapi sekali lagi itu hanya salah satu bagian dari untuk penataan. Harus dievaluasi menyeluruh. Artinya peningkatan kesejahteraan
dalam hal ini gaji hakim itu Hanya nggak akan salah- menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan, tapi itu penting. Ya, Ya kan? Tapi tidak menyelesaikan. Nah, sistemik ini harus dibenahi. Prof, Ya, apa? lanjut Sweet dulu. kita, sweet. Nah, sweet. Prof, tapi kita kan tata lembaga kenegaraan kita termasuk peradilan kita ini kan udah produk reformasi juga tahun 98. Waktu itu ada tuntutan banyak banget. Tapi ternyata masih begini. Mulainya lagi dari mana kalau kita mau harus merevolusi Menata ulang. tadi? Ya, tata ulang sistemik. Sistem. Ya, sebagai contoh gitu ya. Dulu saya anggota tim tahun 98, ada tim satu atap. Nah, Mahkamah Agung satu atap. Ketuanya Pak Hartarto, Menko Wasbang. Bapaknya Pak Erlangga. Nah, saya salah satu staf ahli dan asisten Wapres B.J. Habibie Ya. ya, waktu itu. Dan saya diangkat juga ketua tim reformasi hukum waktu tahun 98. Nah, kita juga merancang konsep awal untuk perubahan konstitusi dan konsep pemilihan presiden langsung. Nah, bersamaan dengan itu saya diangkat jadi anggota tim bersama tokoh-tokoh, ketuanya Pak Hartarto, kemudian ada kalau nggak salah Pak Bagirmanan ikut, kemudian Profesor Ismail Suni anggota, Bang Buyung anggota. Nah, saya juga salah seorang anggota di situ. Nah, di situ diperdebatkan mengenai pentingnya memperkuat independensi struktural kekuasaan kehakiman dengan cara membuat manajemennya satu atap. Nah, dulu ada di Kementerian Kehakiman ada Dirjen Peradilan. Di Departemen Agama ada Dirjen Peradilan Agama. Ini dipindahin masuk menjadi eselon 1. Jadi dirjen di bawah Mahkamah Agung. Begitu juga peradilan pajak di lingkungan Departemen Keuangan dipindahin. Nah, ini tim satu atap ini dimaksudkan berharap bahwa independensi peradilan itu menjadi kuat. Nah, tidak seperti sebelumnya dikendalikan oleh eksekutif gitu. Jadi berhasil itu. Nah, tapi ini kan harus dievaluasi sesudah 25 tahun. Iya. Apakah sungguh-sungguh independensi peradilan itu memang menjadi semakin kuat dan sudah betul-betul efektif sebagai solusi? Kan dulu ketidakpercayaan pada pengadilan itu macam-macam. Maka waktu reformasi muncul ide bikin KY, Komisi Yudisial. Ya. Nah, Sebagai pengawas, ya. itu sebagai pengawas maksudnya itu karena kekecewaan pada Mahkamah Agung. Yang Mahkamah Agung punya tim pengawas, dewas, tapi ini dikeluarkan menjadi Komisi Yudisial. Tapi ternyata sampai sekarang bawasnya masih ada di intern, KY-nya juga ada, jadi setengah-setengah. Ya kan? Setengah-setengah. Nah, coba nih, apa tuh? Hakim sudah ketangkep basah. KY ngomong apa nih sekarang? Nah, kok diam aja? Ya kan? Alasannya nanti, nunggu laporan, nggak ada laporan. Loh, masa begitu? Masa formalistik betul melihat, ini ada masalah serius menyangkut citra peradilan. Dia harus berbuat sesuatu. Ya kan? Sebelum bawa ke pengadilan, pecat duluan. Ketangkap basah. Tapi belum buat apa-apa. Jadi ini lembaga juga harus dievaluasi. Gitu loh. Catatan tuh ya, KY harus dievaluasi itu ya. KY ini bagaimana ini? Apa mau dibubarkan atau mau diperkuat? Tapi evaluasi. Juga tim satu atap. Jadi sekarang ini ya ada dua macam independensi. Satu independensi struktural, institusional, kelembagaannya independen. Tapi yang jauh lebih penting independensi fungsional. Independensi dari hakim orang per orang dalam memutus perkara. Nah, sekarang kalau dia evaluasi, apakah dengan satu atap hakim itu semakin independen atau semakin tidak independen? Menurut saya kalau dia evaluasi ya, sekarang ini terjadi sistem komando. Komando Maksudnya dari apa tuh? Itu ya, Presiden Republik Indonesia itu tidak bisa lagi mengangkat dan memberhentikan gubernur seenaknya karena ada pilkada. Ya. Tidak bisa lagi mengangkat dan memberhentikan bupati dan wali kota karena ada pilkada. Tapi yang namanya Ketua Mahkamah Agung sewaktu-waktu bisa dia punya setiap provinsi minimal ada 2 gubernur. Satu ketua pengadilan tinggi, satu ketua pengadilan tinggi agama. Di kabupaten kota ada 3 bupati minimal. Atau 3
wali kota. Iya. Satu namanya ketua pengadilan negeri, Negeri. kedua pengadilan agama, tiga pengadilan tun. Oke, Ya kan? betul, iya. Yang nasib mereka, promosi mereka, naik dan turun pangkat mereka di tangan keputusan tanda tangannya ketua. Maka tanpa sadar timbul budaya hierarkis, sentralisme, dan sistem komando. Jadi hakim bawahan itu begitu dikedip mata oleh ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan negeri di kedipan mata dari ketua pengadilan tinggi menakutkan. Apalagi hakim agung dan ketua mahkamah agung. Timbul iklim kerja yang menurut saya justru semakin tidak independen. Tunggu perintah dari atasan. Tunggu perintah atau mungkin ABS juga ya, Prof. Atau atasan bilang, itu jangan itu dibebasin aja lah itu. Bebasin putusannya. Pasti itu, Prof. Ya. Ya tidak, kita kan tidak bisa menilai semuanya. Ya. Tapi yang saya mau jelaskan, dampak dari satu atap itu timbul ya iklim komando. Karena nasib mereka ada di tanda tangan ketua. Ya. Yang lebih tinggi lah bosnya. Iya, ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung itu anu sekali, wibawa sekali di seluruh Indonesia, gitu loh. Prof, tapi bukankah pengangkatan hakim mulai dari pengadilan negeri, petun, agama itu berdasarkan kita sebutnya mungkin meritokrasi gitu, Prof? Iya, merit Iya, system. secara resminya meritokrasi, Oke. resminya. Oke. Tapi kalau iklim kita ini feodal, bawahan itu melihat atasan itu, ya kan, ya apa namanya, ordal, sistem ordal, orang dalam. Jadi siapa yang punya koneksi, siapa gitu. Jadi Prof Jimli ini mau bilang bahwa ini sistem feodal ini sudah mengakar di masyarakat kita. Iya, termasuk di sistemnya malah nggak cocok gitu, Prof, ya. Sehingga itu makin tentu kita tidak adil kalau menganggap ini semuanya kayak gitu, pukul rata. Tapi yang saya mau jelaskan, sistem satu atap itu boleh kita evaluasi. Plus minusnya. Ya nanti dulu kesimpulannya harus diganti, kembali lagi ke orde baru, nanti dulu. Ya, tapi bahwa evaluasi itu perlu. Karena tujuan utamanya adalah mengawal independensi. Ya. Jadi salah satu prinsip yang paling pokok itu the independence of judiciary. Independensi dari kekuasaan kehakiman. Semua negara yang berbeda itu pola hubungan eksekutif dengan legislatif. Sistem komunis lain, sistem parlementer beda, sistem presidentil beda dalam urusan hubungan eksekutif dengan legislatif. Tapi dalam urusan kekuasaan kehakiman yudikatif, semua sama mengidealkan the independence of judiciary. Karena dia ini, ya kan, dinamika politik eksekutif legislatif itu dikawal oleh kekuatan ketiga namanya kekuasaan kehakiman. Maka kekuasaan kehakiman itu mesti independen. Demokrasi nggak bermutu kalau tidak diimbangi oleh the independence of judiciary. Dia hanya mengabdi kepada Tuhan. Makanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dia independen gitu. Nah, tapi independensi kekuasaan kehakiman harus tercermin dalam independensi hakim. Secara orang individual, per orang dalam menangani perkara. Karena dia harus memutus berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan suara mayoritas. Majority rule itu logika demokrasi prosedural. Harus diimbangi oleh minority rights, walaupun hakim MK cuma 9 orang, ya kan? Dia diberi kewenangan membatalkan undang-undang bikinan 80 orang. 80 orang. Yang juga bersama dengan presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bersama-sama dengan DPR, itu sudah suara mayoritas rakyat. Tapi kalau dia bertentangan dengan kesepakatan tertinggi dalam Undang-Undang Dasar, cukup 5 orang hakim boleh membatalkannya gitu loh. Nah, ini cukup 5 orang hakim. Iya, 5 kan mayoritas dari 9 kan, 5 kan. Inilah pengimbang. Ya kan? Nah, ini penting ya karena demokrasi itu bukan hanya sekedar soal suara mayoritas. Mayoritas suara tidak selalu benar. Mayoritas suara tidak selalu adil. Gitu. Maka demokrasi mayoritas saja
itu bukan demokrasi yang bermutu, yang berkualitas, demokrasi formalistik. Nah, gitu. Populisme memang menjebak nanti. Menjebak. Gitu. Oke, jadi intinya ya, pengadilan itu harus independen. Nah, makanya Mahkamah Agungnya harus kita evaluasi. Independensinya bagaimana? Ya, kualitas dan integritas hakimnya bagaimana? Baru soal kesejahteraan. Gitu loh. Prof, tapi kalau kita back to isu mafia. Tadi Prof udah sebutin ada masalah kesejahteraan, ada masalah independensi. sistem. Tapi yang belum dibahas sebetulnya tuh barangkali ini kita husnuzon, Prof. Barangkali hakim-hakim ini apakah mereka menerima ancaman atau intimidasi kalau misalnya uang yang disodorkan dari pihak yang berperkara ini ditolak sama dia. Itu terjadi dan itu menjadi soal nggak sih, Prof? Itulah yang namanya tidak independen. Tidak independen itu karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga. Jadi pertimbangannya bukan keadilan. Gitu loh, kasakusuk, kepentingan politik. Tapi biasa itu begitu. Kalau demokrasinya formalistik berdasarkan jumlah, itu kan jumlahnya banyak nih. Ya kan? Masa, yuk cuma 9 orang nggak dipilih oleh rakyat, enak-enaknya batalin undang-undang gitu. Kita udah capek bikin undang-undang ciptaker, oh iya batalin. Orang ngajar gitu. Nah jadi pasti ada kasak kusuk karena budaya kasak kusuk kita, ya kan, masih merajalela. Budaya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme ini belum hilang. Nah, yang kita bicarakan sudah 25 tahun reformasi cuma korupsi, itu pun tidak berhasil. Sedangkan kolusi, nepotisme kan nggak diomongin lagi. Padahal itu sumber masalah. Oke. Kalau dirumuskan dalam bahasa lain, ya, iklim budaya kerja kita ini penuh dengan konflik kepentingan. Campur aduk antara bisnis dan politik. Oke. Mana orang partai misalnya yang menduduki jabatan publik, lebih dari 50% pengusaha. Tapi tidak ada pemisahan. Jadi bisnis and politics, jabatan publik dan jabatan privat campur aduk. Tidak ada pengaturan larangan benturan kepentingan. Larangan rangkap jabatan terbatas hanya untuk beberapa aja. Benturan kepentingan ini adalah sumber sosiologis merebaknya praktek korupsi. Nah, itu satu. Yang kedua, benturan kepentingan ini juga antara pribadi dengan jabatan. Pribadi, keluarga dan jabatan. Keluarga means, ya kan? Keluarga, dinasti, anak istri, campur aduk. Nah, ini pejabat-pejabat ini anak si anu, gitu. Jadi sebelum dua hal ini, budaya feodal dan iklim benturan kepentingan nggak diatasi, sampai kiamat mafia ini nggak akan bisa beres. Tapi persoalan rumit seperti itu, apakah mungkin, Prof, itu terakomodasi dalam sebuah perangkat aturan lah gitu kita? Bisa. Yang penting ada kemauan. Gitu loh. Jadi kalau para pejabat kita, para politisi kita mau membantu bangsa ini, ya spiritnya jangan ngambil, taking, asking, dan bila perlu robbing. Mengambil, meminta, menuntut, dan bila perlu rampok. Yang harus dilakukan adalah caring, sharing, and giving. Atau contributing to the country. Nah, bisa nggak para politisi kita ini berubah? Kalau bahasa hadis Nabi Muhammad, yadul ulya khairun min yadus sufla. Dengerin tuh. Dengerin yo, santri Katolikia. Juga nih. Katolik cabang Kanulik. Kami NU cabang Katolik. Saya itu, jadi dengerin. Nusrani. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Bisa ndak para politikus kita ini diajak untuk berpikir tangan di atas? Kok saya mikirnya kagak bisa ya, Prof ya? Nggak bisa. Kagak bisa ya kayaknya. Makanya ini saya mau tanya, Prof, itu bergantung pada apa? Sosok pemimpinnya kah? Apa mengandalkan perubahan apakah? Saya nggak ngerti itu, Prof. Iya, kita layak berharap karena Prabowo sudah senior, sudah tua, ya kan? Sudah senior, sudah kaya raya, hidup di antara kekuasaan, sudah begitu lama. Nah, jadi hidupnya udah selesai. Sayang dia masih ketua umum partai. Maka cara berpikirnya kan masih berpikir part.
gitu. Saya coba Ibu Mega, dia tingkat kenegarawannya luar biasa, tapi masih ketua umum partai. Iya. Maka tentu ada problem-problem di mana dia harus memikirkan kelompoknya. Oke. Gitu loh. Nah, harapannya sebetulnya ini ada kemungkinan kalau Prabowo itu sungguh-sungguh gitu ya. Oh, ini harus diperbaiki. Banyak konsep yang bisa dirumuskan. Iya. Gitu loh. Saya ini banyak punya ide. Saking tidak bisa dilaksanakan, saya tuangkan jadi buku. Makanya 77. Makanya tadi. 70. Alhamdulillah buku saya ini saking serius, tebel-tebel, Iya. tidak dibaca orang. Hah? Itu baru terakhir ini dari Kompas kirim saya laporan kasih honor. Royalti. Masya Allah, 1 juta dalam 2 buku itu cuma 1 juta setahun. Bagaimana? Saya nggak bisa Masa hidup. mahasiswa hukum itu makanya. nggak? Fotokopi, Pak. 2 buku, dia fotokopi semua. Fotokopi. Iya. Ya, repot ini. Repot. Yang masih mending kalau dibaca yang penting kan. Ini beli enggak, dibaca juga enggak. Gitu loh. Tapi itu mudah-mudahan kalau Pak Prabowo baca beres urusan kan. Ya, dia bacanya yang tulisan-tulisan luar negeri semua. Yang bahasa Indonesia, nggak Ya, penting ini wajar, gitu. Prof. Orang sekarang nggak beli buku efisiensi, Prof. Soalnya. Padahal saya ini agak sombong juga. Saya kan ngajar juga di Melbourne University. Melbourne University. Respect. Iya kan? Nah, jadi maksudnya saya lihat itu teori-teori orang barat tuh, banyak juga yang kampungan, Iya, iya. ketinggalan Asik ya. zaman. Prof, tapi kalau misalnya teori orang barat kampungan, kenapa peradilan-peradilan di sana relatif lebih dirujuk untuk sebuah peradilan yang bersih? Apa yang mereka punya dan kita nggak punya? Begini, mereka itu udah lebih mateng, sudah lama. Jangan dibandingin Amerika. Amerika 2,5 abad. Iya, Jadi Tadi saya kampungan bilang, juga kan. Jadi kerigitan pada ya. tahun, pada tahun 1801 pemilihan presiden masih kampungan banget. Ya itu tadi dia ngajukan perkara Marbury ini, diajukannya ke temennya yang kebetulan ketua Mahkamah Agung. Itu nggak benar itu. Tapi itu terjadi. Dan juga Thomas Jefferson, seorang presiden yang salah satu yang terbaik. Pidatonya, jelek banget. Maki-maki Mahkamah Agung. Gitu loh. Nah, itu kumpulan pidatonya saya punya. Maki-maki dia kepada Mahkamah Agung. Jadi masih kampungan juga. Gitu kan. Nah, baru sekarang 2,5 abad. Ya ibaratnya, misalnya nih orang Katolik. Ya, siap. Mana ada orang Katolik terpilih jadi presiden Amerika? Karena orang Amerika itu nggak suka sama Katolik. Sampai John F. Kennedy. Iya. John F. Kennedy itu sesudah 2 abad. Dialah orang Katolik pertama jadi presiden Amerika. Nah, orang kedua Joe Biden. Jadi dalam sejarah Amerika baru 2 orang Katolik. Itu kan? Iya. Itu membuktikan bahwa dia sempat kampungan Dulu juga. pernah kampungan. Nah, terakhir 2,5 abad baru bisa orang hitam. Anak menteng. Anak menteng. Menteng. Pulang Obama. kampung nih. Iya kan? Nasi Coba. goreng. Nasi goreng. Kalau awal-awal mana bisa orang hitam. Iya. Ya kan? Apalagi orang putih kayak dia mana bisa. Wah. Artinya, Prof, gini, artinya Prof mau bilang, maksudnya Indonesia ini butuh berabad-abad lagi untuk sistem hukumnya lebih rigid dibandingkan sekarang. Kira-kira, tapi kan bisa lebih cepat. Oke. Karena zaman sudah berubah, disrupsi teknologi dan lain-lain sebagainya. Maka saya punya keyakinan bisa berubah lebih cepat. Tapi harus ada enlightened leadership. Leadership. Berarti leadership ini Kepemimpinan. dari RI1. Mesti dari RI1. Nah, harapan saya Prabowo ini berpikirnya itu untuk jangka panjang membenahi sistem politik ketatanegaraan dan sistem hukum ini secara komprehensif. Jangan sepenggal-sepenggal saingatnya. Saingatnya, yuk, tok. Membuat keputusan dadakan, ngerem mendadak, ngegas tiba-tiba. Ini nggak benar manajemennya. Nggak Tidak komprehensif. efektif gitu loh. Jadi walaupun dia masih ketua umum partai, kalau bisa dia lupakanlah dulu lah kepentingan kelompoknya. Yang penting untuk bangsa dan negara. Sementara kelompoknya udah mencalonkan Prabowo jadi presiden lagi ya. Nah, itu kan kecepatan. Kecepatan. Prof, tapi kalau kita bicara memang inisiatifnya harus dari RI1, aku ingat Pak SBY kalau nggak salah dulu juga pernah bikin Satgas pemberantasan mafia hukum. Mafia hukum. Tapi Ini mafia hukum, mafia peradilan sebenarnya ya Ya. mirip-mirip tapi 11-12 ya, Prof ya. 10-12 lah. 10-12. Tapi toh ya udah. Dengan kenyataan hari ini kan berarti kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan Satgas itu ya nggak ada hasilnya juga. Ya enggak ada, itu kan dibikinnya tiba-tiba sementara program yang ada nggak dijalankan. Sebenarnya program yang ada itu saja dijalankan, itu bisa. Masa bikin sudah di penghujung hari, baru bikin tim, kan nggak bisa mengubah program yang sudah ada. Seideal-idealnya
produk Satgas itu, Iya. saya sudah baca, yang nggak ideal juga, gitu loh. Nah, padahal Menko Polhukamnya mantan Ketua MK, mestinya bisa, kok nggak dikerjain, gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya ini yang kemarin itu belum komprehensif, harus ya misalnya nih, ya itu tadi yang saya bilang, independence of judiciary itu harus kita benahi, kualitas integritas hakimnya harus kita benahi, kita evaluasi nih hakim ini, ya baru nanti kesejahteraannya dibenahi. Tapi dari evaluasi itu bisa saja kita bikin, wah ini potong satu generasi nih, iya di pensiun dini aja, katakanlah berapa ribu. Tergugat ke MK semua itu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa, kita sikat dulu. Kalau memang ada sekian di antara hakim itu yang nggak bisa diatasi, kita berhenti. Harus radikal itu maksudnya. Iya. Jadi hakim itu idealnya umurnya udahlah sampai 70 tahun. Tapi mulai bekerja umur 40. Jadi kita pilih dari orang-orang yang punya integritas, lawyer yang hebat, dipilih umur 40 jadi hakim. Dosen-dosen, aktivis-aktivis, tapi umurnya 40 yang udah mateng. Nah, begitu dia dijadikan jadi hakim sampai umur 70. Nah, hakim tuh kalau dia makin tua, makin bagus. Asal dia dari awal sudah terbentuk, berkualitas dan berintegritas. Nah, sehingga kita evaluasi semua ini. Mana yang dipercepat pensiun, mana yang gitu. Prof, satu lagi, tadi sebenarnya Prof udah sempat singgung tuh soal KY ya. Apakah juga perlu penguatan? KY kan selama ini kan hanya bersifat memberikan rekomendasi Advisory ya. Daya itu. Dan kurang inovasinya, ijtihadnya. Kenapa, maksud saya gini, kenapa dari dulu sampai sejak awal KY terbentuk sampai sekarang itu kewenangannya hanya itu, Prof? Apakah memang ditahan begitu aja supaya ini tetap mafia ini peradilannya tetap bermain, atau memang kurang kepemimpinan leadership yang seperti Prof tadi bilang? Termasuk juga itu leadership juga karena terlalu rule driven. Apa aturan dia nggak berani. Misalnya harus ada laporan, harus ada ini, harus ada itu. Padahal kan bisa juga temuan. Kalau sudah di media udah ribut, Langsung aja. kenapa sih? Gitu. Yang kedua, dulu kan ini kan ada Bawas internal. Ya, MA ya. Lalu dikeluarkan. Maksudnya biar dia independen. Harusnya Bawas internal Mahkamah Agung. Nggak ada lagi. Sepenuhnya oleh Komisi Yudisial. Iya. Tapi sekarang masih ada. Tapi masih ada. Karena undang-undang Mahkamah Agungnya belum direvisi. Bikin undang-undang KY-nya sendiri. Dan belum ada teknik omnibus yang dipraktekkan waktu itu. Jadi saling bertentangan ini. Itu. Ya kan? Nah, yang ketiga, ini kan kalau pertanyaannya bagaimana ya, diperkuat apa dibubarin aja ini, ya kan? Nah, misal kita mau perkuat, sekarang begini, kalau pekerjaan rutin Komisi Yudisial itu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, untuk apa bikin lembaga sendiri? Iya. Kan cukup cukup pansel aja. Maka yang jauh lebih penting kalau menurut saya, soal etika. Tapi bukan cuman etika hakim. Semua maksudnya. Ada dua kemungkinan. Dia diperluas etika penegak hukum, hakim dan penegak hukum lainnya. Penegak hukum itu artinya polisi jadi segala macam. polisi, kejaksaan Wah, itu revolusioner tuh, Prof. Iya, dan advokat, gitu. Ini satu kemungkinan. Tapi kalau mau lebih revolusioner lagi, bukan hanya penegak hukum, etika hakim dan pejabat publik lainnya. Pejabat publik itu baik pejabat pemerintahan, pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat profesi. Misalnya akuntan, misalnya advokat, Jurnalis juga. Jurnalis. Yang mana saja yang jabatan-jabatan publik itu dikelola, dibina secara terpadu oleh Komisi Yudisial. Sedangkan pengusulan Hakim Agung nggak usah lagi. Ad hoc aja itu ya, Prof. Nah, Pansel aja. itu yang saya usulkan supaya pembinaan sistem etika bernegara itu dilakukan komprehensif berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa nomor 6 tahun 2001 yang masih berlaku sekarang. Ini kan harus dijabarkan menjadi tatanan sistem etika bernegara. Nah, KY ini di depan. Tapi KY jangan disuruh membuat putusan. Dia membina ini. Yang memutuskan siapa? Nah, kita bikin Mahkamah Etika Nasional. MEN.
tempat banding dan kasasi tertinggi peradilan etika. etika. Para hakim itu. Jadi kalau peradilan etika nih di masing-masing organisasi, profesi, publik, organisasi ASN, organisasi badan-badan pemerintahan, itu kan putusannya itu belum final. Iya. Finalnya dibawa ke Men. Sehingga ada tempat mengadu kalau tidak puas. Prof. Jadi intinya kita harus komprehensif menata ulang. Itu udah sistem revolusi kekuasaan. kayaknya. Revolusi. Itu ya setengah revolusi lah. Setengah revolusi. Jadi judulnya nanti setengah revolusi hukum Indonesia gitu. Soalnya kalau revolusi banget Ntar pemberontakan lu, banget. Prof Jimli nggak berani revolusi sepenuhnya. Iya. Gak apa-apa setengah-setengah dulu ya Prof ya aja. Prof terakhir ya Prof. Ini mungkin buat ini kalau misalnya revolusi kita jalan nih, kan kita potong Setengah generasi. revolusi. Potong satu generasi, Oke, potong satu generasi. Tapi kalau saya dulu suka dianu oleh Pak Habibie ya, istilah yang dia pakai itu bukan revolusi. Kalau revolusi itu nanti berdarah-darah. Betul. Nah, itu dia. Jadi Bayangin dia- orang kan begitu. Jadi dia bilang lebih baik evolusi tapi dipercepat. Nah itu jadi namanya itu accelerated evolution dan itulah reformasi. Nah, reformasi dan transformasi gelombang kedua. Iya, Pak Habibie istilahnya emang masih Oh, macam-macam dia. Iya, istilahnya macam-macam. paten juga. Ya, dia suka ngarang-ngarang gitu. Prof, pertanyaan terakhir. Apa Oke. tuh? Kira-kira Oh, Pertanyaan Terakhir terakhir, nih, ini, Prof. terakhir. Udah 1 jam lebih loh. 1 jam. Iya. Padahal 1 jam. saya pikir 3 jam kita. pertanyaan terakhir. Apa harapan Prof Jimli di umur yang baru ini, Prof? Hore, selamat ulang tahun Prof Jimli. Tet 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 tet, Apa tet, itu? tet. Hari ini kirain hari Tanu. Serius ini? Serius dong, Prof. Oh. Di sini. Silakan, Prof. Ya. Sorry, jatuh kan clip-onnya. Ya tetap harus ada optimisme, Siap. tapi optimisme yang kritis. Nah gitu, jadi jangan optimisme sekedar slogan. Biasanya kalau orang sedang dalam jabatan selalu ngajak kita berpikir optimis, optimis, optimis. Bersatulah, bersatu. Ya bersatu, tapi bersatu dengan dia gitu loh. Iya, makanya itu. Jadi kita optimis, tapi tetap kritis. Nah, saya berharap mudah-mudahan, dan saya terima kasih juga ini kuenya. Saya nggak tahu. Jangan nangis, Prof. Bukan. Kadonya kok cuma 5 kue ini. Aduh, berat kalau ini. Berat ini. Berat. Apa? Monggo, Prof, langsung ditiup aja setelah doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yeay. Thank you banyak, Prof. Oh hidup lagi Ya, dia. udah. Oh, hidup lagi masih, Prof. Oh. Ini kerjaannya anak-anak muda ini, Prof. Selamat ulang tahun. Prof, ya. Oke. Bilangin sama bos Kompas dong. Udah. Apa tuh? Ulang tahunnya ke-69. Oh ya, 69. Kelas. Ah, Dan ada protes dari Pak Jimli. Masuk cuma 5 kue, 5 roti. 5 roti, dan 2 ikan. dan 2 ikan. Gimana Bu Profesor, sudah cukup atau pertanyaan terakhir? Closing statement lah dari Prof. Iya. Jimli lah. Atau Ya, ini Prof ada pertanyaan titipan dari produser yang cukup. Oh ada lagi. Ada lagi. Terakhir mungkin untuk sekalian menutup. Prof Jimli selama malang melintang dalam dunia peradilan, apakah pernah juga menghadapi orang yang berupaya menyuap Prof Jimli? Ini ceritanya setengah jam sendiri nih Iya, kalau ini. ceritakan pasti. dong Prof, dan bagaimana Iya. upaya Prof Jimli untuk tutup kuping dengan semua itu? Ya, jangan munafik. Ada itu. Ada itu. Karena kita 275 juta. Eranya demokrasi, ya kan? Semua serba bebas, teknologi serba disruptif. Tidak mungkin tidak ada orang yang berusaha dengan segala niatnya gitu. Ya, kontak sana, kontak sini, lewat rumah, lewat kanan, lewat kiri, pasti ada. Ya. Kita nggak usah tutup-tutupi, ada itu. Itulah cuma, alhamdulillah kalau sudah terlatih, ya kan, menghadapi yang nggak begitu, ya kita tenang aja. Kita kan cuma bertanggung jawab ke atas. Ya, cuma ngomongnya ya kita senyum-senyum aja. Oh ya terima kasih gitu aja. Ya gitu aja. Yang paling lucu Biasa atau yang itu. paling mengerikan kayak mana, Prof? Hah? Yang paling lucu atau yang paling mengerikan kayak mana, Prof? Ya macam-macam. Jadi begini ya, Profesor Doktor Kiai Haji Al Mukarrom, ya kan? Orang Islam, orang Katolik, orang Protestan, Buddha, Hindu segala macam. Tukang becak sama. Kalau udah urusannya itu kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, sama. Kalau udah terdesak apalagi. Kok sudah terdesak sama. Karena iblisnya itu sama. Sama.
Jadi ada 3 macam iblis. Nah, yo muda-muda ini menurut saya tahu nih. Iya, 3 macam iblis. Tiga macam Satu iblis. ini tahu nih. Duanya Satu lagi. iblis kekuasaan. Oh, oke. 2 iblis kekayaan. Kekayaan. Ketiga, ya kalau Ustadz suka ceramah itu 3 ta. Harta, tahta, Harta, tahta, apa satu lagi? Raisa. Harta, Wanita. kalau dulu dibilang harta, tahta, wanita. Nah, kalau sekarang nggak boleh begitu lagi. Oke. Zaman dulu begitu. Ya, ta ketiga itu bukan wanita, tapi seksualita. seksualitas. Pria juga. Iya sama. dong. Bukan cuma wanita. Nanti kesian itu Iya, dituduh itu jadi iblis. Enggak, pria juga. Hmm. Jadi intinya itu seksualita. Nah, kalau iblis seksualita ini mainnya diam-diam. Di kamar-kamar gelap. Sembunyi-sembunyi gitu di kamar gelap. Pengalaman. Bukan. Salah nih gue ngomong ya. Pengalaman. Nah, kalau dari wajahnya kayaknya pengalaman dia. Jam terbang terlatih Nah, kalau bahasa provinsi kalau terlatih tadi. kalau Pito ini kelihatannya agak suci nih. Agak suci. Cuma Memang pandai jadi pencitraan. Kalau penampilan kadang-kadang nggak bisa dipercaya. Itu dia, Bro. Kan kayak tadi Penampilan menipu itu, Bro. ada hakim yang kelihatannya bersih kan. Nah, itu tadi contoh betul, bikin relate. disertasi anti korupsi, orang puja-puji, enggak juga. Nah, itu dia. Juga Jadi hati-hati sama 60 dia miliar. nih. Jadi iblis seks. Seksualitas. Kedua iblis Tahta. kekayaan. Kekayaan. Nah, ini sudah mulai kasak kusuk agak terbuka. Hmm. Tapi yang paling serius itu iblis kekuasaan. Dia ini teriak-teriak. Jadi iblis yang paling sulit menghadapinya itu iblis kekuasaan. Nah, yang jadi masalah kalau iblis kekuasaan dan iblis kekayaan sudah jadi satu. Waduh, lebih repot lagi. Nah, ini mempengaruhi kita setiap hari dalam membuat keputusan. Iya. Makanya independensi hakim itu harus disertai the quality and the integrity, integritas dan kualitas. Gitu loh. Nah, itu harus dijiwai. Jadi kita tenang aja. Termasuk yang memuji, kita jangan spoiled oleh pujian. Iya. Misalnya ada nih, dulu ada sebelum dia jadi hakim agung, siapa namanya? Dia anggota DPR, PDIP. Gayus. Gayus Lumbun. Gayus Lumbun. Gayus anggota DPR. Begitu MK lahir itu, setiap ada putusan, dia ngeritik terus. Ini waktu jadi DPR. Waktu DPR nih, Oke. ngeritik terus. Prof Jimli di MK. Saya ketua MK. Iya. Nah, satu hari menjelang saya berakhir, ya kan, dia datang sama saya, Prof, saya salut sama Anda ini. Saya tiap hari, tiap minggu ngeritik Anda, tapi Anda kok biasa aja sama saya ini. Iya kan? Dia nggak marah, nggak apa. Jadi akhirnya dia puji-puji saya kan. Benar-benar Bapak ini negarawan. Dalam hati saya, ya saya juga nggak pernah baca dia ngirit gitu. Nah, gitu. Jadi maksudnya, ya, jadi kalau kita baca koran, lihat judulnya tuh. Nah, ini kan jantung kita ini perlu diurus juga. Betul. Begitu puji-puji, baca. Tapi kalau naga-naganya Tapi kalau naga-naganya itu marah-marah ngeritik, ya baca dikit aja. Intinya, udah nggak usah dibaca lagi, ya kan? Supaya kita mengelola menjaga jantung kesehatan. kita ini. Ya kan? Kalau enggak kita kan jadi marah juga. Iya. Maka kita nggak usah bawa perasaan. Yang memuji nggak usah bawa perasaan. Yang kritik pun. mengkritik nggak usah bawa perasaan, biasa aja. Nah, jadi ya contoh waktu MK, ampun semua kelompok nelpon sana WA sini. Waduh. Ya kan? Banyak sekali. Satu aja, Prof. Golongan Siapa, sini, Prof? golongan sini. Banyak. banyak. Jadi saya bilang sama teman, ini nih mantan menteri, mantan ini, profesor, doktor, 3 kali botak saking pintar. Menteri ada nggak, Prof? Menteri ada nggak? Kelakuannya sama. Kelakuannya sama. Karena sama-sama udah tersudut tadi kayak Prof. Lah iya, karena ada kepentingannya itu. Nah, jadi kita nggak usah terpengaruh. Bismillah aja. Ini MK yang terakhir ini bukan? Pak Anwar Iya, Usman. ya, Oh, kayak iya, betul. yang Itu itu. contoh aja. Oh, iya, contoh. Tapi waktu MK tempo hari, waduh, misalnya ada soal PKI dulu, kita buat putusannya. Atau ada perkara ada jenderal telepon sama saya, Prof, kalau bisa ini kan menyangkut kepentingan penting ini, harus bisa ada koordinasi dulu lah dengan TNI. Bahasa-bahasanya gitu ya. Kan istilahnya koordin. Oh iya. Saya ini dalam hati saya, masa hakim membuat keputusan koordinasi dulu? Nggak ada itu di seluruh dunia. Nah, gitu. Iya, tapi itu kan dulu, Prof. TNI sekarang udah berubah. Iya. Berubah jadi apa? Berubah jadi baik. Nggak, maksudnya ini kelakuan orang itu sama. Oh, kelakuannya Pejabat, orangnya, mantan pejabat, calon pejabat sama. Jangan-jangan you ini kritis gitu. Begitu dapat jabatan
Melempem juga. melempem juga. Nah, ini nggak menyinggung siapa-siapa kan? Aduh. Ya, jangan-jangan dua ini. Ini kemarin ditawarin Prof sama Letkol Teddy dia. Karena Salah begitu, sambung, tapi begitu, begitu duduk dalam kekuasaan, itu lain. Cara berbahasanya mesti beda. Gitu loh. Jadi nggak bisa kalau you jadi pengamat, hebat sebagai pengamat. Begitu dikasih amanat jabatan publik, ya, cara ngomongnya harus beda. Beda dalam arti perspektifnya itu harus lihat. Iya. Jadi jangan ngomong sembarangan. Itu loh, Prof. Dari pengamat hebat, terus masuk jabatan, omongannya harus dijaga. Kayak Hasan Asmi ya. Itu Hasan tuh pinter itu. Pintar, Oh, betul. pintar, Dia kalau Tidak menjelaskan, ada yang meragukan dia. Iya, dia nulis tentang Tan Malaka bagus tuh. Yes. Bagus sekali. Tapi begitu duduk dalam jabatan lain, ini jangan kayak pengamat dong. Misalnya kayak Kodari, sekarang udah jadi pejabat. Nggak boleh lagi kayak kemarin. Minggu lalu kesini. Gitu. Kodari, ya. Dibilangin tuh. Cara ngomongnya harus lain. Jangan kayak pengamat. Udah mulai latihan mengelola kayak Pak Murdiono dia. Nah, ngomongnya Kayak Pak terukur, Murdiono. titik komanya beda. Iya. Udah Prof, jangan kebanyakan sebut nama, saya susah sensornya. Pak produser bingung tadi. Oh, nanti disensor ya? Nah, ya disensor aja. Kita rembukan dulu. Itu apa tuh? Cerita dong bagaimana upaya untuk Itu yang bertahan. Itu yang tadi, Prof. Ya udah itu. Jadi ini harus jadi pelajaran bagi bukan hanya hakim. Siapa saja menduduki jabatan publik, tugas jabatan itu cuma satu, membuat keputusan di bidangnya masing-masing. Iya. Nah, ketika Anda membuat keputusan, ya pertimbangan keputusan itu untuk rakyat. Gitu loh. Jangan untuk self-serving, jangan self-dealing, berurusan dengan kepentingan sendiri. Nah, begitu dia self-dealing, self-serving, udah nggak benar itu. Iya. Gitulah. Jadi kita prinsipnya bertanggung jawab kepada yang di atas, lalu kita serving to the country, to the people. Nah, itu dia lah. Oke, terima kasih. Oke, kalau ya. begitu. Terima kasih ini diundang. Oh iya Siap, dong. kami yang Apalagi terima kasih, pakai acara ulang tahun. Iya, Yes. udah dipersiapkan Terima kasih tadi. banyak. Apa? Ya. Nah, gitu risetnya sejauh itu juga. Oh, gitu. Iya dong. Oke, thank you Prof Jimli. Begitu sahabat kompas.com dan juga semua calon-calon mafia peradilan dengerin ini semua. Kalau Prof Jimli yang ngomong udah genting negara Iya, berarti kan. dan juga khususnya ini harus didengarkan sama mafia peradilan itu Nah sendiri. itu. Yes. Bertobatlah. Bertobatlah. Karena Nggak kepikir nih apa nih yang muncul. enak aja gue ngelempar ya kan. Oke. Tapi yang tadi kita bilang kan soal Afrika. Oh iya. Cuma iya, berlaku Afrika. juga di sini. Ada lah, ada. Tapi kita emang penonton kita sampai Afrika juga. Afrika ya? Jadi ada gunanya tetap. Iya, Oke. iya, iya. Ya begitu sahabat kompas.com. Jangan lupa subscribe. Saya Vittorio. Saya Fabian. Semoga gaspolnya mencerahkan. Salam gagas dan ngampol berikutnya. Dadah.